Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti Sari, mahasiswa profesi Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Jadi video ini berisikan prosedur perawatan space maintainer pada anak-anak. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bersama bahwa space maintainer adalah alat yang digunakan untuk menjaga ataupun mempertahankan ruang akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Ada beberapa fungsi dari alat space maintainer. Yang pertama yaitu untuk mencegah migrasi gigi ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini gigi sulung. Kemudian yang kedua untuk mencegah supraposisi atau ekstrusi dari gigi antagonis yang ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini gigi sulung. Kemudian yang ketiga untuk mengembalikan fungsi mastikasi, estetik, dan fonetik pada anak. Prosedur pembuatan space maintainer tentunya didahului oleh pemeriksaan subjektif dan objektif kepada pasien, lanjut penetapan diagnosis dan rencana perawatan, kemudian kita melangkah pada prosedur pembuatan space maintainer itu sendiri. Nah, jadi kita harus melakukan foto radiografi panoramik dan atau periapikal pada pasien. Kemudian selanjutnya kita melakukan pencetakan rahang untuk mendapatkan model studi. Nah, dari model studi ini kita lakukan analisa ruang. Analisa ruang yang digunakan itu ada beberapa seperti metode Moyers, Hukabah, Johnson and Tanaka, dan Nance. Tapi yang paling populer yang digunakan itu adalah metode Moyers. Selanjutnya kita lakukan pembuatan desain dan proses lab. Setelah itu dilakukan try-in dan insersi space maintainernya pada pasien. Kemudian dilakukan kontrol berkala untuk evaluasi pemasangan dan pemakaian space maintainer pada pasien anak-anak. Langsung saja kita lihat bersama video prosedur perawatan space maintainer. Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam ibu. Iya, ini maaf gue mengganggu waktunya. Iya. Ini putri saya Belva. Seminggu yang lalu sebenarnya itu habis jatuh. Terus itu gigi depannya udah nggak ada dok. Gitu. Oh, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa anaknya? Nama lengkapnya itu Digrika Belva Ladiba. Oh, dipanggil Belva, Di? Dipanggil Belva. Umurnya berapa ibu? Umurnya 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Kalau ibu namanya siapa? Kalau saya Ibu Yayu. Tinggal di mana ibu? Saya tinggalnya di Veteran dok. Veteran, Di? Iya. Indah jauh berarti dari sini bu, Di? Iya, makanya kan larinya ke sini dok. Alhamdulillah ada rumah sakit yang deket-deket. Kalau pekerjaan ibu? Ya kebetulan saya pengajar ya dok ya. Oh, iya. Bisa minta nomor HP-nya ibu? Ya boleh dok. Saya langsung tanya-tanya saja bu, Di, soal giginya yang jatuh. Ini kalau boleh tahu ibu kapan jatuh gigi? Seminggu yang lalu dok. Ya tepatnya hari Jumat. Oh, hari Jumat. Iya. Mungkin bisa diceritakan ibu bagaimana prosesnya sampai dari yang jatuh terus giginya sudah hilang. Oh iya, kemarin itu kan tadi saya bilang dia jatuhnya tuh kayaknya hari Jumat ya Bepa ya, main-mainnya. Pas dia datang itu dia sudah ini ya berdarah mulutnya. Jadi saya kaget, tanya temannya, tanya dia juga kenapa, dia bilang jatuh di belakang. Di rumah kan ada taman, dia bermain di sana sama temennya, katanya kesandung dok. Oh, kesandung. Terus tapi jatuhnya mungkin dua ininya ya, mukanya apa gimana, jadi akhirnya yang saya lihat itu berdarah, lihat giginya sudah tidak ada. Berarti jatuhnya kayak tersungkur gitu. Iya, bisa jadi karena nggak ada luka yang lain juga begitu. Maksudnya kalau saya potong ya bu, kalau tempat jatuhnya di mana? Di belakang rumah, di taman, atas rumput sih, rumput di belakang rumah itu. Oh, ini jadi giginya yang habis jatuh itu yang dibilang gimana bu? Ada ibu kita, ada kita bawa? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya, hilang karena dia ini sudah ini kan, maksudnya sudah berdarah. Saya lihat, ih kenapa bisa berdarah? Pas saya lihat, oh ternyata sudah nggak ada giginya dua di atas. Jadi kayak jatuh. Ya makanya saya datang sini dok, khawatirnya sepatu giginya karena mungkin jatuhnya bukan karena alami, bisa jadi mungkin nggak tumbuh lagi atau bagaimana. Padahal kan perempuan tahu dok kan, mau besar nanti biar cantik, masa gigi depannya nggak tumbuh-tumbuh. Kalau boleh tahu ibu kenapa
baru dibawa sekarang Belva ke dokter gigi? Padahal kan jatuhnya sudah 1 minggu yang lalu. Iya, baru ada waktu dok, minta maaf sebelumnya, saya juga pernah sibuk kerjaan. Kemudian Belvanya juga itu belum pernah ke dokter gigi. Nah, jadi dia itu pas sebut dokter gigi dia tuh udah takut, jadi lama dibujuk dok. Alhamdulillah mau dianya, makanya baru dibawa hari ini. Oh, jadi ini yang pertama kali Bu? Iya, ini yang pertama kali. Sebenarnya Ibu cuman sharing-sharing informasi. Jadi sebenarnya itu semakin cepat dibawa ke dokter gigi anaknya itu semakin apa istilahnya bagus tingkat keberhasilan perawatannya. Apalagi kalau misalnya giginya itu masih ada, jadi kayak gigi yang jatuh itu dibawa ke dokter gigi. Iya, nanti deh, namanya juga belum ada pengalaman dok ya. Tapi insya Allah deh, mudah-mudahan ya nggak berharap sih dok terjadi lagi. Tapi kalau misalnya ada saudara atau siapa kerabat yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, mungkin informasinya akan saya share. Iya. Kalau kemarin Ibu pas jatuh apa pertolongan pertama yang Ibu kasih? Dia jatuh kemarin kan karena berdarah ya, jadi langsung saya minta dia kumur-kumur pakai air bersih. Waktu pas sudah jatuhnya itu tidak pernah jika ada demam atau bengkak di bagian bibirnya? Kalau bagian bibirnya sih enggak, maksudnya enggak kelihatan kayak bengkak bagaimana begitu dok ya. Cuma memang agak apa ya, beda aja kelihatan bibirnya kan, dia agak sedikit doer apa gitu loh, membel gitu kan di atasnya. Nah, kalau demam sih alhamdulillah enggak demam. Tuh pas sudah jatuhnya itu tidak pernah jika ada demam atau bengkak di bagian bibirnya? Kalau bagian bibirnya sih enggak, maksudnya enggak kelihatan kayak bengkak bagaimana begitu dok ya. Cuma memang agak apa ya, beda aja kelihatan bibirnya kan, dia agak sedikit doer apa gitu loh, membel gitu kan di atasnya. Nah, kalau demam sih alhamdulillah enggak demam. Kalau alergi ada tidak Ibu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi sebelumnya pernah jatuh tidak? Yang sebelumnya jatuh yang ini yang 1 minggu kemarin? Kalau jatuh biasa mungkin iya ya, tapi kalau jatuh yang sampai kayak kemarin kasusnya belum pernah. Baru yang pertama itu. Oh, jadi baru yang pertama yang langsung jatuh? Iya, langsung kena muka, mungkin bibirnya, mungkin saya nggak tahu di mana posisi jatuhnya, tiba-tiba ya langsung kelihatan saja, ternyata mulutnya berdarah, dicek ternyata giginya sudah nggak ada, tanggal. Nggak tahu juga, karena kan dia datangnya sama temennya, jadi saya juga nggak tahu di mana posisi. Dan saya juga nggak ada peduli lagi sama giginya dok, karena nggak tahu juga bisa dipasang atau bagaimana. Udah dibiarkan saja. Kalau riwayat imunisasi Bu lancar? Lengkap. Oh, lengkap jadi. Iya. Bagus sih tahu. Terus boleh tahu tinggi badannya Belva berapa sekarang? Belva 120 ya. 120. Beratnya? Beratnya 20 20 kilo. Oh, 20 kilo. Rajin sih Belva sikat gigi? Rajin. Berapa kali? Berapa kali Belva? 2 kali. kali. Saya kalau misalnya di keluarga Ibu ada tidak yang kayak punya penyakit kayak diabetes, gula? Ya, alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Asma apa yang kata orang penyakit gini kan? Oh iya. Iya Bu, mungkin bisa kita ke ruang periksa dulu. Oh iya. Buat saya lihat-lihat periksa bagaimana kondisinya. Oh ya, jangan takut ya. Nah, kita coba. Kasih dok, ayo. Setelah dilakukan anamnesis atau pemeriksaan subjektif kepada pasien, maka selanjutnya adalah pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan objektif ini ada 2, yaitu pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Jadi pertama-tama operator atau dokter gigi harus melakukan hand wash atau cuci tangan terlebih dahulu, kemudian mengenakan alat pelindung diri yaitu baju kerja, masker, dan hand squat. Selanjutnya dilakukan pengaturan posisi pasien dan operator. Posisi operator berada di sebelah kanan pasien. Kemudian posisi pasien itu duduknya pada dental unit dan oklusal gigi itu harus sejajar dengan lantai.
Selanjutnya, operator membantu untuk mengenakan celemek pada pasien. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah pemeriksaan ekstraoral, yaitu yang pertama pemeriksaan tipe muka pada pasien. Jadi kita instruksikan pasien untuk melihat dengan pandangan lurus ke depan. Yang pertama diperiksa itu adalah tipe muka pasien. Jadi kita lihat dari arah depan, dia simetris atau asimetris. Selanjutnya pemeriksaan profil wajah dari arah lateral. Nah, pemeriksaan profil wajah itu ada 3. Dia normal atau lurus, cekung atau cembung. Selanjutnya pemeriksaan mata, simetris atau asimetris, dan pemeriksaan bibir. Nah, di sini bibir termasuk penting karena area tersebut merupakan area trauma. Jadi kita harus lihat apakah ada bekas luka seperti laserasi, abrasif atau kontusio. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar limfe. Jadi operator berada di belakang pasien, lalu dilakukan palpasi menggunakan 2 atau 3 jari. Nah, kita lakukan palpasi pada area pertama submandibular pasien. Apabila palpasinya hasilnya didapatkan lunak, teraba dan tidak sakit, berarti tidak ada pembengkakan pada area tersebut. Lakukan hal yang sama pada kelenjar submandibularis dan sublingualis. Selanjutnya adalah pemeriksaan temporomandibular joint. Bisa menggunakan jari telunjuk atau jari kelingking. Jadi jari telunjuk kita tempatkan di depan tragus atau di depan telinga. Kemudian jari kelingking kita masukkan ke dalam lubang telinga pasien. Kemudian caranya seperti ini. Jadi kita tekan ini jari telunjuknya di tragus, kemudian kita instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut secara perlahan. Kemudian jika pasien merasakan nyeri atau ada bunyi clicking, berarti ada masalah pada temporomandibular joint. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan intraoral, yaitu melihat kondisi dalam rongga mulut pasien dengan menggunakan alat oral diagnostik, yaitu mirror. Dan kita pertama kita instruksikan pasien untuk membuka mulut, kemudian kita periksa di area yang menjadi shift komplainnya, yaitu avulsi dari gigi anterior atasnya. Jadi kita harus melihat pada soket gigi apakah ada elemen gigi yang tersisa. Kemudian kita harus melihat pada mukosa labialnya apabila ada bekas luka seperti laserasi, abrasi, atau kontusio. Begitu pula pada area palatum durum di sekitar area trauma. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan menyeluruh pada seluruh jaringan dalam rongga mulut pasien seperti gigi giginya. Apakah ada gigi yang mengalami karies sehingga perlu ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar. Periksa juga apakah ada karang gigi. Kemudian juga diperiksa vestibulum, lidah, dan dasar rongga mulut pasien. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif, maka diagnosa yang didapatkan adalah avulsi oleh karena fraktur klasifikasi Ellis kelas 4. Jadi berikutnya adalah kita harus memberikan penjelasan ataupun informasi kepada orang tua pasien mengingat usia pasien ini masih usia 4 tahun. Jadi anamnesis yang diterapkan adalah anamnesis, yaitu anamnesis pada orang tua atau wali pasien. Jadi kita harus memberikan penjelasan mengenai kondisi gigi anaknya, perawatan apa yang akan kita sarankan, apa yang akan terjadi bila dilakukan perawatan, dan apa yang akan terjadi bila tidak dilakukan perawatan. Selanjutnya kita bisa melakukan informed consent pada pasien. Nah, yang didapat itu kan giginya terlepas karena terlepas dari apa istilahnya, jadi soketnya jadi ini tuh Bu. Misalnya ini giginya anak tetap terlepas dari ini tempatnya, sakunya ceritanya. Nah, itu karena trauma.
trauma akibat jatuh. Jadi ini perawatan yang bisa dilakukan itu ada namanya alat. Jadi alatnya itu kita pasang di mulutnya anak itu supaya menjaga mempertahankan ruangannya yang akibat gigi yang hilang itu, supaya itu gigi tetangganya ndak ngambil di tempatnya. Tidak bergeser ya tubuhnya. Karena kalau misalnya bergeser kan giginya jadi tumpang tindih, Bu. Jadi apa istilahnya, disusun bersusun. Jelek tawa jelek. Padahal gigi depan tawa. Iya, jelek. Jadi perlu kayak alat buat bagaimana caranya supaya ruangan yang ada di sini tidak diambil sama gigi tetangganya, dan gigi penggantinya nanti itu bisa bagus tumbuhnya. Nah, tapi sebelumnya Ibu kan harus dulu difoto ronsen anak supaya dilihat, karena kan ini trauma. Bisa saja ada sisa-sisa gigi di dalam yang tidak terlihat secara klinis, tidak dilihat oleh mata. Nanti itu di ronsen bakalan kelihatan kondisinya, bagaimana tulangnya. Nanti saya berikan konsen Ibu surat persetujuan atau penolakan tindakan medis. Misalnya Ibu setuju, nah Ibu bisa tanda tangan. Kalau Ibu tidak setuju untuk di ronsen. Iya, setuju di ronsen dan dilakukan perawatan. Iya. Kalau itu yang jalan terbaik, Dok, supaya nanti giginya jadi tumbuh cantik, ya. Tapi yang penting tidak sakit ya, Dok, ya, toh? Iya, insya Allah tidak juga. Iya, karena kan takutnya nanti ada trauma lanjutan, Dok. Iya. Ini kan ceritanya umurnya masih 4 tahun, jadi butuh mungkin waktu 2 sampai 3 tahun lagi jadi supaya terganti sama gigi permanennya. Cuman ini Bu, alatnya itu kan namanya space maintainer. Ini prosedurnya agak lama. Apakah misalnya Ibu bersedia untuk temani Belva datang? Ya. Boleh, karena alatnya juga harus dipakai setiap hari Ibu. Insya Allah kalau dibilang ditemani tidak masalah, yang penting Belvanya mau giginya tumbuh cantik toh. Iya, yang penting tahu enggak ini Dok. Insya Allah bisa kan, dekat sini, di sini kita dekat rumah. Iya. Kalau begitu saya ambilkan dulu surat informasi ini Budi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan foto radiografi panoramik dan foto periapikal pada pasien, maka langkah selanjutnya adalah pencetakan rahang pasien untuk mendapatkan model studi. Jadi pertama-tama operator harus menggunakan APD terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan untuk pencetakan rahang, mirror, stock tray, rubber ball, spatel, alginat, air, dan dental stone atau gips. Kita melakukan mencobakan sendok cetak pada pasien. Nah, kita cobakan sendok cetaknya. Lalu kita periksa dengan menggunakan mirror untuk melihat apakah sendok cetak tersebut sesuai di rahang pasien. Begitu pula dengan rahang bawah. Nah, setelah kita mendapatkan sendok cetak yang sesuai, maka kita mengaduk alginat dan air pada rubber ball dengan menggunakan spatel dengan perbandingan 1:1, diaduk hingga homogen. Setelah itu kita memasukkan bahan cetaknya ke dalam sendok cetak rahang atas. Kemudian operator berada pada posisi arah jarum jam 10. Kemudian kita meretraksi pipi dan bibir pasien, bisa dengan menggunakan tangan. Lalu kita masukkan sendok cetaknya. Nah, pasien harus dalam posisi tegak. Kemudian kita instruksikan pasien untuk bernafas lewat hidung dan agak sedikit
menunduk supaya tidak ada reflux muntah. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Setelah bahan cetaknya setting, kita keluarkan perlahan dari mulut pasien. Selanjutnya, untuk pencetakan pada rahang bawah, pertama-tama kita masukkan ke dalam mulut pasien pada satu sisi. Setelah itu, kita instruksikan pasien untuk mengangkat lidahnya. Kemudian kita diamkan beberapa saat. Setelah bahannya setting, kita keluarkan sambil cetak. Lalu kita bersihkan hasil cetakan negatifnya di bawah air mengalir. Nah, ibu ini kan tadi sudah dilakukan pencetakan. Jadi mungkin hasil cetakannya itu tadi bu ini kayak seperti ini. Ini saya akan lakukan yang namanya perhitungan. Jadi butuh perhitungan dulu, baru kita buat desain alatnya, baru dibuat di lab. Jadi mungkin beberapa hari berikutnya saya telepon lagi ibu buat datang kunjungan berikutnya. Nanti insya Allah alatnya sudah jadi bisa langsung dipasangkan di Delta. Oh iya, itu nanti pasangnya dokter dulu yang pasangkan kan? Iya, saya contohkan ke bu supaya ibu bisa lihat dan tahu bagaimana caranya. Karena bakal lama dipakai di rumah. Oh, tapi Beva juga nanti tahu bisa dipakai sendiri dok? Iya, pasti bisa. Kan diajar kan? Iya. Oke dok. Iya. Makasih ibu. Sama-sama, makasih. Ikut pembicaraan model pasien, yang ini adalah identitas pasien, foto intraoral pasien, simulasi pada kunjungan pertama, kemudian analisis ruang yang digunakan pada kasus ini adalah metode Moyers. Jadi pertama-tama kita menghitung lebar mesodistal 4 gigi insifus permanen rahang bawah lalu dijumlahkan. Dan didapat 21,5 mm. Selanjutnya 21,5 mm ini nanti akan diproyeksikan ke tabel Moyers. Langkah kedua yaitu menghitung besar available space dan requirement space pada rahang atas dan rahang bawah, regio kanan dan kiri. Jadi, available space adalah jarak dari distal gigi incisivus lateralis ke mesial M1 permanen. Sementara requirement space adalah prediksi ukuran gigi incisif caninus, premolar 1 dan premolar 2 pada tabel Moyers. Nilai 21,5 tadi diproyeksikan kepada tabel Moyers dan didapatlah nilai seperti ini. Kemudian available space dikurangi dengan requirement space sehingga didapatkan selisih seperti pada tabel. Kesimpulannya, pada rahang atas kelebihan ruang sebesar 1 mili dan 1,1, rahang bawah sebesar 2,1 dan 1,7. Nilai ini positif dan termasuk dalam rentang 1-4 mm sehingga ideal untuk dilakukan space maintainer pada gigi anak. Berikut ini adalah tabel Moyers yang digunakan pada kasus. Selanjutnya adalah desain space maintainer. Dapat dilihat pada gambar yaitu pemasangan kelamar adap pada gigi M1 sulung, kemudian pemasangan kelamar Half Jackson atau C pada gigi incisivus lateralis. Sebelum dilakukan try-in, maka dokter gigi harus memeriksa kondisi alatnya. Jadi jangan sampai ada bagian dari alat yang tajam atau kasar karena itu bisa mengiritasi dari jaringan lunak rongga mulut pasien. Selanjutnya kita lakukan try-in. Jadi try-in itu bisa dengan kita pasangkan alatnya, lalu kita lakukan inspeksi dengan menggunakan mirror. Nah, ibu ini alatnya sudah jadi saya mau pasangkan dulu. Ya, silahkan dok. Nah, jadi pemasangannya itu kita inspeksi dengan menggunakan kaca mulut, mirror. Kemudian kita cek kondisi alat di dalam mulut pasien. Jadi kita harus memeriksa retensinya, retensi klamernya, lalu periksa stabilitasnya. Bisa menekan pada salah satu sisi. Jadi jika ada sisi, misalnya kita tekan pada sisi kanan,
apabila sisi kirinya terungkit berarti stabilitas alatnya tidak baik. Kemudian kita periksa dari segi estetiknya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk berbicara, untuk mengecek oklusi dan artikulasi pasien. Setelah itu kita ajarkan pasien cara memasang dan melepasnya. Bisa dengan menggunakan bantuan cermin. Kita ajarkan pada pasien cara memasang dan melepasnya. Setelah itu kita berikan instruksi kepada orang tua pasien. Jadi ibu, ini ibu lihat sendiri tadi cara pasang dan lepasnya. Jadi ini alatnya harus dipakai setiap hari bu. Belva rajin-rajin pakai alatnya. Ini tapi enggak boleh dipakai tidur. Oh iya. Jadi sebelum tidur dilepas ya. Iya. Nanti saya kasih tempat buat simpan alatnya. Oh iya. Iya. Jadi alatnya juga harus rajin disikat ikuti. Pakai sikat gigi biasa. Iya bisa, tapi jangan pakai odol. Oh iya, nggak usah pakai pasta Iya. gigi ya. Di bawah air yang mengalir. Oh begitu ya. Iya. Jadi Belva harus tetap rajin sikat gigi 2 kali sehari. Iya. Jadi bukan pas alatnya kita pasang terus sikat gigi. Iya, tapi tidak dibersihkannya dilepas. terpisah. Iya. Oh iya. Sama Ya, Belva ya ingat tadi. iya, jadi malas-malas supaya giginya enggak lubang. Ya. Oke. Ibu, berikutnya kontrol lagi. Iya. Nanti Iya. kontrolnya sama dokter Meli atau dokter yang lain bagaimana? Bisa kontrol sini buat saya lihat bagaimana Oh iya ya, progresnya. sama dokter Meli saja ya. Iya. Karena Belva juga sudah senang itu sama dokter Meli. Iya, ya tahu dok. Nah, hari apa itu dok nanti? Bisa 1 minggu kemudian ibu. Oh, jadi Iya. saya telepon dulu dok, Iya, bisa. atau langsung datang berkunjung ke rumah sakit? Nanti di depan kita bikin janji toh. Nanti diatur jadwalnya. Oke ya, insya Allah dok. Makasih banyak dok. Belva, bilang makasih banyak. Makasih banyak. Sama-sama. Nah, pada kunjungan berikutnya itu dilakukan kontrol perawatan space maintainer. Jadi pada saat kontrol kita harus mengevaluasi dari segi apakah pasien memiliki keluhan selama pemakaian selama 1 minggu. Terus kita periksa, lakukan pemeriksaan objektif kembali. Tapi Bu, ini kan kontrol pertamanya Belva. Mungkin waktu 1 minggu kemarin ada tidak keluhannya waktu dipakai? Agak kaku. Oh kaku. Jadi kalau kayak yang tajam, kasar, udah ada di. Cuma dia masih kayak penyesuaian dok ya. Oh. Karena ada sesuatu yang mungkin ya namanya juga bukan alami. Jadi dia kayak dia suka kayak gitu. Kalau nyaman tidak, masih kenyamanannya bagaimana? Ya, Pemakaiannya. kalau mau dibilang nyaman sih dia nyaman, maksudnya cuma sesekali aja ini kayak gitu ya. Cuma kalau balik lagi tadi nyaman ya, dia nyaman ya Belva, enak, maksudnya tidak kalau makan atau apa enak sih, enak. Dipakai setiap hari di alatnya? Iya, dipakai setiap hari. Dia Mbak Belva juga kasih ingat kalau mau tidur mau dicabut. Oh, dilepas. Dilepas. Rajin jadi bersihkan alatnya Bu. Rajin Ji. Belva yang bersihkan sendiri, maksudnya di kemana? Saya periksa dulu jadi. Iya. Nah, jadi pada saat kontrol kita harus mengevaluasi pertama dari jaringan lunaknya, jangan sampai ada masalah-masalah seperti stomatitis akibat pemasangan dari pemakaian space maintainernya. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek kembali retensi dari space maintainer, khususnya dari platnya, kemudian cengkeram dari space maintainer tersebut. Kemudian kita mengecek kembali stabilitasnya itu dengan menekan salah satu sisi. Kemudian kita mengecek oklusi dan artikulasi pasien. Nah, Ibu, ini saya sudah cek tadi, tidak ada masalah dari alatnya Belva. Mungkin alatnya kalau bisa dipakai terus Ibu setiap hari.
ada masalah bisa hubungi, kalau ada masalah bisa hubungi di nomor yang ada di kartu kontrol Kak Ibu. Iya, insya Allah dok. Iya. Sama harus rajin juga apa namanya? Kontrol yang sekali dalam 6 bulan. Oh iya ya, periksa karang gigi apa dan Iya. Iya, biasanya kita tuh ya kalau sudah nyaman nih enggak. Berarti sikat gigi 2 kali dirasa sudah cukup. Ya insya Allah dok. Gimana Belva? Enak nih? Enak? Nggak ada Ji pertanyaannya Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi soal ini alatnya. Enggak sih, cuma maksudnya ini memang sudah bisa bertahan selama tadi dokter bilang 2 tahun begitu. Enggak perlu diganti-ganti lagi. Mungkin kira-kira 2 sampai 3 tahun, sampai gigi penggantinya itu sudah muncul. Oh, kalau sudah muncul berarti saya langsung ke sini dok. Iya. Makasih banyak Ibu. Saya yang makasih ya dok. Bilang makasih dulu sama dokter. Makasih. Iya, Makasih makasih juga, dok. Iya, assalamualaikum dok.